Mulyana dan kita masih membahas rumput tetangga memang hijau. Tentunya hanya di sini dari impossible jadi impossible. Ya, Pak Jarod, tayangan tadi itu menarik karena kita melakukan social eksperimen di mana kita membandingkan, memberi nilai kepada diri sendiri dan melihat orang lain menilai seperti apa. Dan ternyata terbukti ya, ada dua hal menurut saya yang penting yang mungkin nanti Pak Jarod bisa komentar. Pertama, itu kita selalu menganggap remeh diri kita sendiri dan selalu menilai lebih kurang. Betul. Dibandingkan orang lain. Nah, jadi apakah itu menjadi salah satu fakta yang membuat rumput tetangga memang hijau karena kita sendiri nggak percaya bahwa rumput kita hijau? Mungkin saya mau bilang kepada yang di sini ya, dan juga yang ada di rumah bahwa kita sering menilai diri kita ini jelek gitu ya. Kita fokus pada kelemahan diri kita. Sehingga banyak mungkin di sini yang belum menikah, sering di kos-kosan, kalau ini pada kuliah, ya ngadep langit-langit, kawin nggak ya, gitu ya. Waduh, nikah nggak ya, gitu ya. Apa ada yang mau sama saya, gitu kan. Nah, karena terlalu fokus pada kelemahan diri sendiri. Nanti saya bisa membahagiakan orang lain nggak? Kalau saya menikah nanti saya bisa membahagiakan pasangan saya nggak? Jadi menilai bahwa dirinya ada yang lemah. Ya, memang ada lemahnya pasti, tapi ternyata orang lain tuh bisa menilai diri kita itu lebih daripada penilaian kita. Nah, kenapa? Kita punya gambar diri itu seperti belum tersembuhkan. Apa sih gambar diri? Bagaimana kita memandang diri kita? Pengaruhnya apa? Apa yang mempengaruhi orang memandang dirinya? Suku, latar belakang keluarga, orang tuanya miskin apa kaya, orang tuanya pintar apa enggak, keberadaan fisiknya, lalu pendidikannya, latar belakang, kejadian-kejadian yang dialami, itu semuanya membentuk gambar diri. Nah, padahal itu sebenarnya belum tentu benar. Nah, lalu kita membangun gambar diri yang salah, lalu kita berperilaku yang salah, bahkan tidak berani punya pacar, tidak berani membangun keluarga. Jadi itu yang membuat kita lalu lihat orang lain tuh hebat banget gitu. Betul. Padahal kenyataannya tadi Sandra Dewi juga ternyata yang hebat sekali pernah gagal pacaran gitu. Jadi dia juga punya kelemahan. Jadi tidak ada yang sempurna, ya nggak ada yang sempurna. Anda merasa ada yang kurang, semuanya punya problem yang sama. Ketika tadi Pak Jarod bilang seperti itu ya, mengingatkan saya akan kepribadian khususnya orang-orang Asia. Karena kita tuh cenderung rendah hati. Tapi kadang-kadang justru malah kebablasan menjadi rendah diri. Itu dia. Ya, jadi bukannya rendah hati tapi jadi rendah diri, jadi minder dan selalu melihat orang lain lebih bagus dibandingkan kita. Nah, karena itu kita perlu belajar ya untuk melihat sisi positif kita. Karena manusia, Anda mau pakai ilmu apa? Foto karakter, merah, kuning gitu kan. Temperamen dasar, flegmatik, sanguin, kolerik, itu setiap pribadi ada kelemahannya, ada kekurangannya. Nah, saudara perlu belajar untuk melihat sisi positifnya apa. Oh, saya orangnya nggak bisa gaul, saya orangnya pendiam, saya pemalu. Tapi mungkin Anda teliti. Wah, saya orangnya nggak teliti, tapi pandai gaul. Jadi ketika Anda menjumpai sisi positifnya, lalu Anda mulai bersyukur dengan hal itu, maka kita akan punya gambar diri lebih baik. Jadi belajar untuk bersyukur dan menemukan keunikan diri yang positifnya. Dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang lebih baik lagi. Ya. Nah, ada sepasang suami istri lagi yang juga sudah kita undang malam ini. Pasangan yang sangat menginspirasi. Walaupun memiliki keterbatasan fisik, tapi itu tidak membatasi cinta mereka. Siapakah dia? Mari kita simak tayangan berikut ini. Secara kasat mata, fisik Mulyana tidak bisa disebut sempurna. Ia tidak memiliki kaki dan tangan di tubuh bagian kanan seperti pada orang-orang umumnya. Tapi, di balik ini semua, Mulyana adalah perenang yang memecahkan rekor dunia di Asian Paralympic Games pada tahun 2014 di Korea Selatan. Mulyana hidup bahagia dengan keluarga kecilnya di daerah Cipendei, Bandung Barat. Sehari-harinya, ia sibuk berkebun dan mengurus ternaknya. Enam tahun pernikahan, Mulyana dan istrinya Nur, mereka sudah dikaruniai seorang putri berusia 4 tahun. Rasa syukur adalah kunci yang mengubah ketidaksempurnaan menjadi sempurna bagi keluarga kecil Mulyana.
mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Mulyana dan juga Ibu Nur yang sudah hadir di studio malam ini. Ya, sama-sama. Salam pasangan yang luar biasa. Ini rumputnya tinggi-tinggi ya? Luar biasa, berikan tepuk tangan dulu dong buat Pak Mulyana. Berarti benar ya Bu Nur ya? Karena saya dengar Ibu Nur ini jatuh cinta kepada Pak Mulyana katanya karena lucu. Iya. Betul Dua ya? alam. Iya, Apa? betul. Dua alam. Dua alam? Ya karena bisa begini, bisa tinggi juga. Jadi nggak bosan. Jadi nggak boleh. Nggak bosan. Nggak bosan. Iya, gitu ya. Ibu Nur, gimana nih? Ceritanya katanya jatuh cinta karena lucu, Pak Mulyana. Iya, karena lucu, dia suka humor juga ya. Jadi saya tertarik pertamanya begitu. Dan cepat juga memutuskan untuk menikah. 2 bulan kenal, langsung memutuskan untuk menikah. Iya. Kenapa? Nggak tahu, cocok aja, udah merasa cocok aja. Nggak ada pikiran yang aneh-aneh gitu, nggak ada pikiran takut atau gimana entarnya. Nggak, langsung aja. Pak Mulyana, gimana Saya nih? tetap berdoa kepada yang kuasa, meminta dia supaya cepet-cepet, jangan lama-lama gitu. Gitu ya? Kena doanya berarti ya. Iya, Kena doanya. kena doanya. Tapi sempat nggak ada kendala? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada kendala. Lancar. Lancar ya? Iya. Ya. Kan memang kita rumput tetangga memang hijau. Iya. Ya. Nah kalau dari Pak Mulyana sendiri menyikapi tentang hal tersebut, pernah nggak sih ngintip-ngintip rumput tetangga, iri dan seterusnya? Oh nggak ada sekali itu. Sama sekali nggak? Sama sekali nggak ada. Bahkan rumput tetangga itu lebih kecil-kecil daripada rumput saya. Ya jadi kalau saya sih tidak pernah ke situ ya. Jadi pribadi saya sendiri selalu bersyukur kepada yang kuasa. Selalu terus meminta karena dia orang atau yang kuasa yang paling terkaya di dunia ini. Ya, paling terkaya di dunia ini. Ya. Kalau dari Ibu Nur sendiri, jujur ya, pernah nggak sih ngerasa iri dengan rumput tetangga yang memang lebih hijau? Melihat mungkin ada keterbatasan secara fisik dari Pak Mulyana dan seterusnya. Nggak ada. Perasaan saya nggak ada seperti itu. Karena atau ini mungkin sudah nasib saya juga ya. Karena memang pilihan saya. Jadi nggak ada pikiran begini, begitu nggak ada. Kalau sudah pilihan dan sudah diyakini karena itu memang udah pilihan saya. Jadi harus saya yang nanggung segala-galanya gitu. Wah, apa kelebihan dari Pak Mulyana menurut Ibu Nur? Dia baik, bertanggung jawab sama keluarga, sayang sama saya. Perasaan saya nggak pernah nyakitin perasaan saya, nggak pernah. Berantem juga kita nggak pernah. Nggak pernah berantem? Nggak pernah. Wow. Karena banyak ketawa, ada dia humoris. Biasa aja. Pak Jarod, ini mereka berdua membuat kita iri ya. Mereka tetap romantis. Secara fisik Pak Mulyana ada kekurangan ya, tapi kelebihannya saya lihat luar biasa loh. Ya, dia dekat dengan Tuhan, dia selalu berdoa, dia tanggung jawab. Istrinya ibu mengakui bahwa bapak ini baik, nggak pernah nyakiti. Loh, saya berjumpa dengan rumah tangga di mana seorang wanita, suaminya kaya, pinter, tapi pengen cerai. Kenapa? Saya nggak kuat. Disakiti gitu loh. Ya, disakiti hatinya, diremehkan, ditempeleng, ditendang, dimaki-maki, dibodoh-bodohin. Nah, itu kan bicara karakter. Jadi sebenarnya secara fisik punya kekurangan, tapi Pak Mulyana ini kan kayaknya yakin gitu kan, gambar dirinya baik banget. Jadi saudara di sini juga ya soal fisik udah jangan dah gitu kan. Soal latar belakang keluarga jangan deh. Tapi kalau kita punya iman, kita punya karakter, kita punya keyakinan, kita tanggung jawab, itu harusnya hal-hal yang di dalam kita yang bisa membuat kita itu punya gambar diri yang baik, nggak perlu minder. Gitu ya. Jadi jangan cari orang yang hebat, tapi carilah orang yang baik ya Pak.
Syukur baik dan hebat. Baik dan hebat ya. Seperti contohnya yang ada di samping saya. Ini Baik dan hebat. jiwa fighternya luar biasa. Memenangkan bukan hanya medali emas di Olimpiade, tapi juga memecahkan rekor dunia. Kalau baik Luar akan biasa. hebat, tapi baik lebih penting. Gitu Oke. ya, baik lebih penting. Dan Pak Mulyana kan kekuatannya di kebaikannya, Bu ya. Iya. Pak Mulyana, ada yang ingin bisa disampaikan kepada Ibu Nur? Sangat bersyukur sekali ya istri saya menerima saya apa adanya. Yang kedua ya masih dia tetap menjadi istri karena dia ibadahnya rajin. Terus yang kedua dia setia, tidak banyak aturan apapun. Kebahagiaan itu kunci keberhasilan keluarga. Kebahagiaan kunci keberhasilan keluarga. Kebahagiaan kunci keberhasilan Iya, keluarga. Jadi keluarga itu harus bahagia dulu, baru rukun dan berhasil. Bukannya rukun dulu baru bahagia ya. Saya senang dengan pernyataan Pak Mulyana, makanya dia baik dan hebat. Kenapa? Beliau mengatakan bahwa kebahagiaan itu kunci keberhasilan. Nah, sering kan kita bilang kalau saya berhasil saya bahagia, kalau saya kaya bahagia, kalau saya pandai bahagia. Enggak. Kita nggak perlu nunggu kaya baru bahagia. Kita bahagia sekarang. Kalau kita uangnya nggak banyak, kita mencukupkan dengan yang ada, kita bisa nolong orang lain, kita akan bahagia. Jadi justru bahagia baru akan berhasil. Bahkan kebahagiaan itu merubah. Banyak ibu-ibu ya, orang tua yang mengeluh dengan saya atau konseling, yang anaknya masih muda-muda, SMK, SMA, kuliah. Aduh Pak Jarod, anak saya itu SMA, kuliah, males mandi. Wah gitu ya. Saya bilang sama ibu-ibu, tenang Bu, jangan khawatir ya. Yang penting anaknya dibikin bahagia. Kalau dia bahagia pasti berubah. Jadi orang bahagia itu pasti berubah. Buktinya begitu remak pemuda-pemuda ini punya pacar, nggak usah disuruh mandi sendiri. Sehari mandi 3 kali, keramas seminggu 3-4 kali. Begitu kenapa? Bahagia. Begitu putus cinta, nggak mandi lagi. Bahagia itu membuat apa yang tidak sempurna menjadi sangat sempurna. Sadar bahwa apa yang Anda miliki itu sangat berharga. Jangan sampai Anda baru menyadari setelah semua itu tiada.